Peter Rabbit is a bad seed. Di antara kelinci-kelinci peliharaan Bee yang lain, Peter ini yang paling bandel. Dalam film pertamanya saja yang rilis tahun 2018, Peter ngebully Thomas McGregor dengan prank alergi yang begitu kelewatan sampai-sampai Sony Pictures harus meminta maaf kepada publik. Agaknya, insiden itulah yang jadi inspirasi bagi sutradara dan penulis naskah Will Gluck untuk cerita sequel dari karakter kelinci yang berasal dari buku kanak-kanak di Inggris ini. Gluck mengedepankan tema Peter yang kini aware bahwa dia dicap bandel oleh orang lain. Gluck ingin membuat pesan yang menyuarakan tentang mengenali self-worth kepada penonton. Sehingga untuk benar-benar menghidupi tema tersebut, Gluck pun mengonsep film keduanya ini sebagai film yang bandel. Nggak cukup hanya dengan menjadi meta, Peter Rabbit The Runaway ini melompat melewati batas aturan dunianya sendiri. Semenjak gencatan senjata, yakni semenjak Bee menikah dengan Thomas, Peter berusaha bersikap manis. Sayangnya, belum semua orang dapat melihat perubahan sikap Peter. Image nakal dan bandel tetap melekat kepada sang kelinci. Buktinya, saat Bee dan Thomas bertemu dengan produser yang tertarik untuk membesarkan buku karangan Bee tentang Peter dan kawan-kawan menjadi sebuah franchise raksasa, Peter mendapati karakternya di dalam cerita itu akan tetap dibuat sebagai karakter yang bandel. Peter lantas pundung, dia minggat, dan di jalanan kota London itulah Peter bertemu dengan seorang kelinci tua. Kelinci yang percaya kepadanya, kelinci yang bertindak selayaknya ayah baginya. Kelinci yang mengajaknya untuk bergabung ke dalam misi mulia merampok makanan di farmers market. So, ada lebih banyak kejadian pada film kedua ini. Peter Rabbit The Runaway memang mengadopsi istilah sequel is bigger. Yang kita ikuti bukan saja petualangan Peter menjalankan misi, tapi juga persiapan seperti pada film heist beneran. Mengumpulkan teman-teman, bikin rencana, dan lain sebagainya. Sesekali kita juga akan dibawa berpindah mengikuti Bee yang harus mengarang buku cerita sesuai dengan pesanan produser. Paralel di sini adalah Peter dengan Bee. Keduanya sama-sama bertemu dengan orang yang mereka kira peduli, yang mereka kira nurturing mereka, mengembangkan diri mereka yang sebenarnya. Padahal sebenarnya mereka berdua sedang dimanfaatkan. Film sudah menyiapkan banyak sekali lelucon slapstick, bahkan lebih banyak daripada film pertama, supaya tone cerita mereka ini tidak menjadi terlalu sentimental. Seperti misalnya saat Peter berjalan sendirian bersedih hati. Nah, film menggunakan banyak treatment komedi seperti Peter terjatuh ke semen basah dan sebagainya untuk membuat adegan jadi ringan. Kemudian komedinya bakal naik bertahap menjadi lebih kreatif saat menggunakan musik latar sebagai candaan. Aku ketawa guling-guling saat ada adegan Tupai nyanyiin lagu Green Day, dan nanti si Tupai penyanyi itu jadi running joke yang muncul setiap kali si Peter tuh galau, dia muncul gitu. Terus si Peternya jadi heran, kok lu bisa tahu isi hati gue gitu. Peter like, what? Nah, karena memang sebagai cerita yang berasal dari materi untuk anak-anak, film ini perlu untuk menjadi total menghibur seperti demikian. Namun, ini juga lah lompatan nekat pertama yang dilakukan oleh film. Peter Rabbit dan teman-teman yang di buku aslinya adalah dongeng sederhana untuk dibacakan sebagai cerita pengantar tidur. Kali ini mereka dibuat konyol. Nggak banyak beda sama film kartun ala Looney Tunes. Dan supaya stay true dengan tema aware kepada true self, film ini memperlakukan komedi slapstick tersebut dengan cara yang meta, yang artinya para karakter dalam film ini dibuat mengenali perbuatan mereka, kemudian disejajarkan dengan mereka mengenali hal di dunia nyata kita. Semacam breaking the fourth wall, tapi caranya halus gitu. Misalnya tuh, Peter di film ini benar-benar nyebut tindakan mereka tuh udah makin hari makin mirip adegan kartun, gitu katanya. Atau ketika ada karakter yang menyebut betapa menjengkelkannya suara si Peter. Nah, ini tuh beneran disering so true, karena salah satu masalah orang pada film Peter Rabbit yang pertama adalah suara James Corden yang jadi pengisi suara Peter tuh memang benar-benar annoying. Dan ini di film kedua dilanjutkan sebagai sebuah joke, sebagai sebuah running jokes. Film membuat karakternya sendiri meng-acknowledge ini dengan beberapa kali mempraktekkan dan mempertanyakan suaranya. Emang suara gue annoying ya, gitu-gitu. Kemetaan tersebut tidak hanya dilakukan sebagai selingan komedi, namun juga actually dijadikan bagian dari plot.
Ini kita lihat ada pada porsi B. Dia disuruh menulis cerita yang lebih fantastis. Kelinci-kelinci pada ceritanya disuruh supaya nggak hanya berkutat di perkebunan saja, di rumah saja, melainkan harus bertualang kemana-mana, ke kota, ke pantai, bahkan kalau perlu hingga ke angkasa. Kelinci-kelinci tersebut disuruh melakukan berbagai aksi, seperti kebut-kebutan ataupun berkeliling dunia menyelamatkan teman-teman mereka. Nah, punchline untuk plot point tersebut adalah Peter dan kawan-kawan yang sebenarnya dalam cerita ini tuh akan benar-benar melakukan hal yang jadi materi untuk buku karangan B tersebut. Peter akan benar-benar ngebut-ngebutan untuk menyelamatkan teman-temannya yang tersebar ke berbagai penjuru nanti. Nah, untuk mendaratkan cerita, supaya nggak benar-benar sampai keluar angkasa, film mengikat permasalahan Peter pada masalah keluarga. Dalam hal ini, permasalahan seputar relationship seorang anak kepada ayah. Dan juga sebaliknya, permasalahan bagaimana menjadi seorang ayah kepada seseorang yang dianggap sebagai anak. Peter yang tampak bandel bagi Thomas, dan masalah Peter yang langsung marah dikatai bandel despite usahanya untuk jadi lebih baik. Nah, ini kan masalah ayah dan anak. Mereka berdua tuh belum sadar aja. Dan inilah sebabnya kenapa karakter Thomas McGregor yang di film pertama merupakan semacam antagonis, kali ini lebih mencuri perhatian ketimbang B ataupun Peter. Thomas memang masih kebagian porsi konyol juga, kayak dia lari ngejar mobil yang kartun banget. Dan favoritku adalah pas adegan dia menangisi rusa. Di situ comedic timing si Domhnall Gleeson dapat banget. Tapi fungsi karakternya kali ini terutama adalah sebagai voice of reason, sebagai penyadaran kepada B dan Peter. Thomas nunjukin cinta yang kuat banget di sini. Meskipun masih sering bertengkar dengan Peter, tapi semua itu ada alasannya. Adegan Thomas ngobrol dengan Peter menjelang babak 3 akan jadi hati untuk film ini. Wait, Thomas ngobrol dengan Peter? Ya, ini adalah satu lagi lompatan maut yang dilakukan oleh film ini. Untuk menjadi sebandel Peter, film merasa perlu untuk melanggar aturan buku Peter Rabbit, yakni hewan-hewan lucu tersebut tidak bicara kepada manusia. Film pertama menghandle aturan tersebut dengan lebih baik. Mereka mencari celah supaya komunikasi antara manusia dan kelinci bisa tetap terjadi. Namun pada film kedua ini, Peter dan Thomas akan benar-benar berkomunikasi langsung gitu. Secara konsep memang masuk, karena dia kan pengen jadi bandel, jadi dia ngelanggar aturan. Tapi tidak berarti tampak bagus dari kacamata penulisan skenario, atau bahkan dari kacamata para fans hardcore, yang aku bisa bayangkan nanti mereka pada surprise, karena kekhasan Peter Rabbit sendiri jadi hilang. Tapi yang jelas dari segi penulisan, aku memang berharap momen komunikasi tersebut tidak digampangkan, atau tidak dibikin ada begitu saja gitu. Seharusnya ada cara yang lebih pintar, yang lebih manis, yang lebih kreatif untuk membuat hewan dan manusia membicarakan perasaan mereka dan memecahkan masalah bersama. Film memang lantas jadi full over the top, benar-benar melanggar apapun yang ada pada bukunya, dengan pesan yang nggak lagi jelas apa sasarannya. Peter Rabbit kan memang telah menjadi franchise sukses di dunia nyata. Sementara di film ini kita melihat karakter B, yang merupakan nama asli penulis Peter Rabbit, nggak suka Peter Rabbit itu jadi menyimpang. Dia nggak suka ceritanya tuh jadi semata produk jualan aja gitu. Nah, tapi film di akhirnya nanti memperlihatkan karakter Peter Rabbit dan B benar-benar bertualang bersama, melakukan hal-hal menyimpang yang sudah ditolak sebagai buku berikutnya. Nah, sehingga bercandaan metanya kan jadi kabur. Apa tujuan mereka bikin kayak gitu? Kenapa film malah melakukan hal yang semestinya adalah salah menurut Kompas dalam ceritanya? Dan ini membuat film jadi pretensius akhirnya. Orang Jawa bilang, lihatlah sesuatu dari bibit, bobot, dan bebetnya. Untuk bobot, well, film ini punya muatan yang berharga sebagai tontonan keluarga, yang membuatnya bisa connect dengan anak-anak maupun dengan orang tua. Untuk kriteria bebet, film ini punya konsep yang lebih unik dibandingkan film pertamanya. Tampil lebih berani, melompati banyak resiko untuk menjadi berbeda, untuk menjadi lebih besar daripada bibitnya. Nah, hal ini dapat jadi hal yang positif jika memang menjadi berbeda dan lebih besar itu mengarah kepada kepastian yang untuk menjadi lebih baik, gitu, menjadi better. Sayangnya, film ini malah terlihat seperti mentertawai bibitnya sendiri. Mencoba jadi beda tapi tidak berhasil memperjelas poin utama dari konsep yang mereka lakukan. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Peter Rabbit 2: The Runaway. That's all we have for now. Ngomong-ngomong soal bibit bobot bebet,
Apakah menurut kalian menilai seseorang dari 3 kriteria tersebut masih relevan di masa sekarang ini? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseed.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseed di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.